Selamat datang dalam ibadah pada hari Selasa malam hari ini KM Online jam 7 malam GBI Rock Depok. Saya percaya kita semua bersuka cita untuk belajar dalam komunitas mesianik malam hari ini. Kita sama-sama berdoa, Tuhan terima kasih kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk semakin mengenal lebih lagi terus akan Engkau dan firman-Mu, kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi manusia seperti Engkau Kristus. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah kuasa Roh Allah terjadi di studio, bahkan juga di rumah-rumah, dimanapun tempat anak-anak-Mu yang hari ini sedang sama-sama beribadah dalam KM Online malam hari ini. Aku percaya kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami. Kami siap beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Amin Tuhan, biarlah setiap kata-kata yang kami keluarkan, yang keluar dari mulut kami itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak
tidak ada satu kata pun yang mengecewakan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk berkata-kata seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami mau belajar lebih lagi firman-Mu, terus pakai hamba-Mu sehingga hanya Engkau yang kelihatan. Hamba-Mu tidak perlu kelihatan, sebab segala kemuliaan hanya boleh dipersembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Hati kami siap Tuhan, yang siap menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih. Kita akan sama-sama kembali belajar lagi sama dengan tema hari Minggu kemarin di ibadah Raya Minggu, yaitu komunikasi atau communication. Karena tema rock pusat semua seluruh rock pada bulan ini, bulan Juni adalah communication dalam tahun The Year of Emerging Leaders. Saya percaya bahwa menjadi pemimpin adalah membangun hubungan, dan dalam membangun hubungan tentu sangat amat dibutuhkan komunikasi. Nah saudara terkasih, saya percaya hari ini kita akan belajar lebih lagi. Saya mencatat dan mempelajari sering sekali pertengkaran terjadi dalam keluarga, hubungan menjadi tidak baik, tidak harmonis, atau juga kita terputus dari orang-orang yang kita kasihi karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ada yang tidak bisa berkomunikasi, atau ada yang bisa berkomunikasi tetapi komunikasinya tidak tepat. Karena saya sekali lagi berkata bahwa dalam membangun hubungan sebagai makhluk sosial, tentu kita membutuhkan komunikasi, amin. Nah, komunikasi yang tepat seperti yang hari Minggu kita sudah belajar, komunikasi yang sesuai dengan firman Tuhan akan membuat hubungan kita sangat amat luar biasa. Saya percaya karena firman Tuhan tidak akan gagal. Nah, bicara komunikasi, kita tahu bahwa bukan cuma kita yang harus berkomunikasi, tetapi Allah kita, Bapa di sorga, itu suka sekali berkomunikasi dengan kita umatnya. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sejak dari dulu Allah berusaha untuk berkomunikasi dengan umatnya. Lewat apa? Lewat perantaraan para nabi. Kita baca begitu luar biasa di dalam Alkitab. Bapa di sorga, Allah yang menciptakan kita, sangat ingin berkomunikasi. Lewat para nabi dia berkomunikasi, sampai akhirnya dia mengirimkan Yesus Kristus anaknya 2000 tahun yang lalu, supaya lebih-lebih lagi bisa berkomunikasi, membangun hubungan. Tuhan adalah Tuhan yang suka membangun hubungan. Jadi jika Allah saja juga begitu berkomunikasi dengan kita umatnya, apalagi kita. Yesus sendiri juga adalah seorang communicator yang sangat luar biasa. Dia bisa melakukan komunikasi secara interpersonal, personal kepada orang satu persatu, dan juga komunikasi massa yang bersama-sama dengan sangat luar biasa. Yesus benar-benar seorang komunikator yang sungguh luar biasa. Dan hari ini kita akan semakin belajar tentang komunikasi, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang senang berkomunikasi. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah bentuk komunikasi Allah kepada kita, umatnya. Nah, saudara terkasih, komunikasi itu bicara membangun hubungan. Allah suka berkomunikasi, Yesus juga begitu, dan tentu kita juga harusnya suka melakukan komunikasi untuk tujuan tentu membangun hubungan, amin. Membangun dan menjaga dan terus-menerus membangun hubungan yang baik, yaitu untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk tujuan yang mulia. Karena ada juga orang yang berkomunikasi dengan tujuan yang tidak mulia. Nah, ada dua hal yang hari ini kita akan belajar kembali. Ada dua hal dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah berbicara, dan yang kedua adalah mendengar. Haleluya. Ada dua hal saja saudara. Siap? Kita akan belajar. Nah, pertama tentang berbicara. Seperti apa kita harus berbicara? Berkomunikasi itu bicara kepada orang lain. Dengan cara apa? Kita sudah belajar hari Minggu kemarin. Kita buka kembali Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hari Minggu kita sudah belajar. Tuhan mengajarkan kita sebagai manusia baru, karena di dalam Kolose itu belajar tentang manusia baru dan belajar tentang hubungan antar manusia di dalam rumah tangga. Bagaimana hubungan suami dan istri, istri dan suami, anak dan orang tua dan anak, bapak dan anak, dan juga atasan dan bawahan, atasan dan hamba, tuan dan hamba. Nah, kemudian baru di Kolose 4 itu bicara tentang pesan-pesan terakhir, termasuk hendaklah
kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata yang penuh kasih. Saudara, kita sudah belajar bahwa kata-kata yang kita berikan haruslah kata-kata yang membangun. Amin. Sekalipun kita menegur, menasehati, itu harus membangun. Bukan kata-kata yang menghakimi, bukan kata-kata yang mematikan semangat orang, tetapi bagaimana supaya setiap kata-kata itu membangun orang lain, sehingga orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Nah, kata-kata yang penuh kasih itu juga diiringi dengan tindakan, saudara. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu harus dengan kasih. Dan dikatakan bukan cuma dengan kasih, tetapi penuh kasih, full of love. Jadi ketika kita membangun hubungan, saya percaya kalau kita memperlakukan orang yang kita ajak bicara itu dengan cara-cara yang penuh kasih, saya percaya bahwa komunikasi itu akan berjalan dengan baik dan luar biasa. Kenapa ada banyak sekali pertengkaran di dalam keluarga atau dalam satu hubungan? Itu karena komunikasi yang tidak baik. Salah satunya adalah cara berkomunikasinya. Penuh kasih itu artinya kita benar-benar memperhatikan orang yang kita ajak bicara. Apalagi jika itu bicara tentang orang tersebut sedang curhat, sedang cerita tentang masalahnya, sangat amat diperlukan. Atau kalaupun hanya bicara sedikit, saudara sangat perlu untuk memperhatikan. Saya biasa untuk menatap mata dan kemudian mengingat apa yang mereka katakan. Saudara yang terkasih, kita sudah manusia baru. Mari, ayo, dalam berkata-kata harus penuh dengan kasih. Kemudian jangan hambar dikatakan di situ. Sekali lagi saya ingatkan, hambar itu Yesus gak pernah hambar, tetapi dikatakan dia mengajar dengan kuasa. Kenapa? Karena kata-katanya selalu penuh kuasa. Saya memilih tidak perlu berkata-kata daripada kata-katanya itu hanya kosong. Kata-kata kosong karena tidak ada isinya. Bagaimana agar ada isinya? Yesus kenapa berkuasa kata-katanya? Karena ada isinya. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas katakan, jika engkau berbicara, hendaklah engkau berbicara seperti layaknya orang yang memberitakan firman, sehingga tidak ada satu kata pun yang sia-sia. Haleluya. Manusia baru tidak boleh lagi ada kata-kata yang sia-sia. Saudara yang terkasih, nah kadang-kadang orang berbicara cuma berbicara, tidak ada isinya. Saudara, apapun yang kita lakukan, Kolose 3 ayat 23, sekali lagi saya ingatkan, adalah seperti untuk Tuhan. Kasih yang terbaik dan bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kita akan memperoleh upah. Sebab Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Haleluya. Sehingga dalam berkomunikasi, berbicara, pastikan kamu tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Bahkan firman Tuhan katakan, hal-hal yang tidak baik dibicarakan pun jangan di antara kamu. Jadi kalau saudara udah tahu itu tidak baik, gak usah dibicarakan, saudara. Bukan cuma menggosip, tetapi misal kita sedang membahas sesuatu yang dilakukan orang yang begitu untuk didengar saja rasanya gak enak, gak usah dibicarakan. Sebab firman Tuhan jelas katakan, yang tidak baik yang mereka lakukan disebut saja, dibicarakan saja, jangan di antara kamu. Tetapi biarlah perkataan Kristus yang diam di antara kita. Haleluya. Jadi saudara, jangan hambar dalam berbicara. Dalam satu hari manusia bisa mengeluarkan ribuan kata, apalagi perempuan atau wanita. Dalam kata-kata yang kita katakan, pastikan tidak ada satupun yang sia-sia. Dan yang paling luar biasa, saudara harus mengatakan firman. Jika engkau ibu, engkau ayah, katakan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Jangan ada kata pun satu yang sia-sia atau yang kosong, tapi harus ada isinya. Perkatakan firman, sebab firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah kekuatan bagi kita. Saudara, waktu kita bicara firman, itu sebabnya orang Israel dalam Ulangan 6 dikatakan, terus menerus ajarkan kepada anak-anakmu firman Tuhan ini. Yuk kita lihat sebentar. Kita buka firman Tuhan. Saya suka sekali ayat ini. Semua ayat firman Tuhan saya suka. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita, terang bagi jalan kita. Yuk kita baca Ulangan 6. Daripada bicara yang tidak penting dan tidak ada isinya, stop. Lebih baik saudara itu bicara firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan, pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apa yang dibicarakan? Firman Tuhan. Haleluya. Bukan berita-berita yang tidak baik, tidak benar, dan kebohongan, apalagi murahan. Hendaklah engkau membicarakannya. Sekali lagi, apabila engkau duduk di rumahmu. Perhatikan, kapan kita bicarakan firman Tuhan? Ketika kamu duduk, kamu nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, boleh, tapi bicarakan firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, sedang mau tidur, bicarakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak sekali, saudara. Itu adalah seluruh kehidupan kita. Orang yang gak bisa bicara firman, tidak bisa berbicara seperti menyampaikan firman, karena dia tidak pernah baca firman. Lalu haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dahsyatnya, saudara. Kapan kita bicara firman? Ketika kita sedang duduk-duduk, ketika kita sedang dalam perjalanan, di mobil, di motor, di mana saja. Kemudian juga ketika kita sedang berbaring, itu bicara orang yang sudah mau istirahat, sedang mau tidur, tapi Tuhan berkata kepada saudara dan saya, tetap bicarakan firman. Jadi dalam berkata-kata, komunikasi ada dua. Yang pertama, mengenai bicara, perhatikan kata-kata kita. Sekali lagi, jangan hambar. Sebab kata-kata kita itu harus ada garamnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris di Kolose 4 ayat 6, di situ dikatakan harus ada garamnya. Salt. Jadi saudara dan saya perhatikan, let your speech always be grace seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Jadi harus ada isinya. Amin. Gak ada kata-kata yang kosong aja. Kenapa orang kata-katanya kosong? Karena dia hatinya kosong, tidak dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena pikirannya kosong, tidak dipenuhi oleh firman Tuhan. Apa yang masuk, itu yang akan keluar. Kalau saudara yang masuk firman Tuhan, saya percaya yang keluar pasti ada isinya. Tapi kalau yang masuk memang tidak ada isinya, tapi cuma hal-hal yang tidak berguna, maka itu juga yang akan keluar. Itu sebabnya Tuhan selalu berkata, dari buahnya kamu akan melihat apakah pohon itu baik atau tidak baik. Nah saudara, jangan hambar, isinya harus kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Saudara, kemudian jangan hambar itu bicara. Jangan ada basa-basi. Ada banyak orang bicara itu seenaknya saja, cuma basa-basi, cuma mau senang-senangin orang, hanya kasih angin sorga. Bertobat hari ini, sebab kita tidak boleh melakukan hal itu. Sebagai manusia baru, kita harus dewasa dalam Kristus. Jadilah seperti Kristus. Kristus tidak pernah basa-basi. Jika iya, kata Tuhan, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Perlu gak bersumpah? Sama sekali gak perlu. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Matius 5, kita akan baca sebentar. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5, kalau hari ini ada banyak yang masih suka bersumpah, sumpah deh. Udah gitu bohong lagi. Bertobat. Sumpah gak bohong pun itu tidak boleh. Kita lihat Matius 5 ayat 33. Saya akan baca buat saudara dan saya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kamu sudah pernah dengar dikatakan tidak boleh bersumpah palsu. Tapi ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi orang yang bersumpah atau orang yang berbasa-basi juga itu berasal dari si jahat. Jika iya, katakan iya. Kalau kamu bisa tolong, kamu tolong. Kalau tidak, katakan tidak. Saudara tidak perlu merasa tidak enak kepada orang lain, karena setiap kata-kata kita akan diperhitungkan di kehidupan sebelum kehidupan yang akan datang nanti, di akhir kehidupan kita. Di mana ayatnya, Bu? Yuk kita lihat Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jadi hari ini tepati, jangan basa-basi. Jadilah orang yang menepati apa yang kamu katakan. Jangan katakan kalau tidak bisa ditepati, sebab iblis adalah bapa
pendusta. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, kata Tuhan Yesus, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yes, sekali lagi, orang yang bilang hatinya baik pasti kata-katanya baik. Orang kalau hidupnya benar pasti dia bisa berkomunikasi seperti yang Tuhan mau. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hari itu Yesus menegur mereka yang berkata-kata kelihatannya baik padahal jahat. Tuhan bilang apa? Itu ular beludak. Jadi kalau hari ini ada yang bisa ngomong manis padahal hatinya dan tindakannya buruk, ular beludak, saudara. Saya berdoa di sini tidak ada ular beludak. Orang yang baik, perhatikan ayat 35, mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepada kamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pada akhir zaman nanti, hari penghakiman, sebelum segala sesuatunya ini masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang akan datang, maka segala sesuatu kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hari ini saudara-saudara, dalam berkomunikasi yang pertama adalah bicara tentang bicara, kata-kata. Pastikan kata-kata kita tadi dikatakan penuh kasih, jangan hambar. Harus ada isinya, yaitu kebenaran, firman Tuhan. Sebab semua yang kita katakan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita dibenarkan, menurut ucapan juga kita akan dihukum. Renungkan ini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dari hatinya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Maka itu saya percaya orang yang hatinya benar dapat berbicara dengan benar. Kenapa orang tidak bisa ngomong dengan benar? Karena hatinya tidak benar. Hati-hati dengan dosa lidah. Yakobus 3 berkata seperti ini. Kita buka sebentar Yakobus 3. Dosa karena lidah. Nanti saudara boleh jadi PR di rumah setelah ibadah KM online, baca dari ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Hati-hati, lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak dikuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sekali lagi, Tuhan selalu ingatkan, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Kalau ada yang bisa beda antara mulut dan hati, itu namanya ular beludak, seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan. Artinya hari ini biarlah yang keluar dari mulut kita semuanya menyenangkan hati Tuhan, seperti pujian yang tadi kita katakan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
dan hatiku bersuka karenamu. Kita melakukan ini semua. Kita berbicara yang benar. Tidak ada kebohongan. Semua kebenaran untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu dari Tuhan kamu akan menerima upahmu. Hari ini kerjakan yang benar. Kata-kata juga harus benar. Semua yang kita katakan, yang kita ucapkan gak boleh sia-sia. Sebab akan dipertanggungjawabkan pada harinya kelak. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi bicara berbicara, berkata-kata, dan yang kedua, terakhir, mendengar. Ada banyak orang bisa berbicara, suka berbicara, tapi gak suka mendengar. Maka itu terjadilah komunikasi yang tidak baik. Komunikasi itu bicara dua arah, saudara. Tuhan saja mau mendengar. Yesus sangat mau mendengar ketika dia bicara dengan wanita Samaria. Saudara dan saya juga kalau mau membangun hubungan dengan komunikasi yang luar biasa, belajar juga untuk mendengar. Sebab firman Tuhan mengajarkan itu. Kita buka Yakobus 1 ayat 18 sampai 21. Yakobus 1 ayat 18 sampai 21. Cuma bergeser sedikit dari Yakobus 3 yang tadi kita baca, dosa karena lidah. Yakobus 1 ayat 18 sampai 21. Ayat 19, kita mulai dari ayat 19 maksud saya sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Yes, yang cepat itu untuk listen, mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan mengajarkan kita, ayat 19 jelas, ingatlah, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saya aja paling kurang senang kalau saya udah ngomong terus gak dengar, apalagi Tuhan. Demikian juga dengan membangun hubungan. Kenapa hubungan bisa baik? Kalau saudara mau mendengar dan listen carefully. Tuhan berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang sering terjadi kenapa suami istri bertengkar? Ya, orang tua dan anak, saudara, antara saudara. Karena bukan lambat untuk berbicara dan cepat untuk mendengar, tetapi kebalikannya. Cepat untuk berbicara dan lambat untuk mendengar. Itu terbalik. Firman Tuhan itu udah paling benar, saudara. Ikuti aja firman Tuhan, maka hidup saudara dan saya akan aman dan luar biasa. Dengar dulu. Kadang-kadang kita gak mau dengar langsung. You have to listen first. Atau kalau orang lagi ngomong, kamu dengar juga. Haleluya. Saya terbiasa kalau mungkin saya dan suami sedang bertengkar, karena saya percaya setiap hubungan suami istri ada yang namanya pertengkaran. Belajar untuk mendengar dulu. Kalau dua-dua sama-sama langsung ngomong terus, maka disitulah terjadi pertengkaran dan akhirnya bisa berakhir dengan pertengkaran yang sangat amat masif atau besar. Dan kalau pertengkaran sudah besar, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan juga bisa besar. Sebab sekali lagi kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali, saudara. Jadi hari ini Tuhan mengajarkan untuk mendengar. Lambat untuk berbicara tetapi cepat untuk mendengar. Apalagi cepat untuk marah, itu tidak boleh. Sebab kemarahan, dengar, listen, tidak mengerjakan apapun. Bahkan dikatakan di situ, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya ingat Mazmur 37 selalu berkata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab orang yang marah akan dihukum. Jika kamu marah tapi Tuhan Yesus juga marah, iya, marah dalam kebenarannya. Karena Yesus menegur yang salah. Tetapi ada orang yang memang dengar apa aja dia langsung marah. Dan memang emosinya kalau orang bilang sumbu pendek. Nah, saudara dan saya belajar untuk mendengar. Hari ini kita belajar untuk mendengar. Sebab dalam hubungan itu, mendengar itu sangat amat luar biasa. Sebagai konselor juga, sebagai hamba Tuhan tentu saya juga konselor. Saya terbiasa mendengar curhatan orang 1 jam, 2 jam, gak mudah. Tapi waktu kamu punya kasih, kamu bisa mengerjakannya. Amin. Belajar mendengarkan apa yang istrimu katakan. Belajar mendengarkan apa yang anakmu katakan. Listen. Dengar. Itu firman Tuhan. Hendaklah setiap orang yang Tuhan mau, hendaklah cepat untuk mendengar,
lambat untuk berkata-kata. Sehingga waktu saudara cepat mendengar, lambat berkata-kata, saudara mulai berpikir, oh penting gak ya saya ngomong ini? Sebaiknya apa ya jawaban saya? Dan disitulah saya percaya Roh Kudus bekerja. Beri waktu. Kalau kamu sedang marah, saya kasih tips. Hitung sampai 10. Karena waktu kita marah sekali dengan orang, apalagi orang-orang yang kita kasihi, bisa juga kita jadi berkata-kata yang tidak baik. Ada beberapa hubungan suami istri yang malah mengucapkan sumpah serapah. Ya, kata-kata yang tidak baik. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati saudara. Walaupun kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa, kata Tuhan. Jangan sampai kita berbuat dosa. Boleh marah dalam kebenarannya Tuhan, tapi tidak boleh berbuat dosa. Dan jangan sampai amarahmu sampai matahari tenggelam. Bereskan segala sesuatu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi bagian kedua adalah mendengar. Apakah Yesus suka mendengar? Kalau saudara baca di Yohanes 4, ini juga jadi PR ketika dia bertemu dengan wanita Samaria. Yesus mendengar. Dia adalah pendengar yang luar biasa. Kemudian baru Yesus berkata-kata. Ada pergantian, dia mendengar lalu dia berbicara. Itu komunikasi yang sangat amat luar biasa. Kita akan lihat sebentar Yohanes 4, tidak semuanya, tapi kita ambil beberapa bagian ketika dia berjumpa dengan wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 11. Dari ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Yesus mendengar dulu. Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan sekali lagi, Yesus memperlakukan wanita ini dengan luar biasa. Dan Yesus menempatkan diri, dia sedang bicara dengan wanita Samaria. Yesus tidak seperti orang yang, ada juga orang yang berkomunikasi, wah bicaranya tuh tinggi, yang kadang-kadang gak dimengerti. Yesus komunikator yang sangat amat luar biasa. Dia menempatkan dirinya, dia berbicara sederhana, tetapi penuh dengan kuasa, karena kebenaran yang ada di dalamnya, dan dia juga mendengar. Lalu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Yesus tidak menghakimi, tapi dia bilang panggil suamimu. Lalu apa kata perempuan itu ayat 17? Aku tidak mempunyai suami. Yesus tunggu dulu perempuan ini untuk bicara. Bukan Yesus terus bicara terus, tetapi dia bergantian dengan perempuan Samaria ini untuk berbicara. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, baru Yesus berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dan teruslah komunikasi hari itu terjadi 2000 tahun yang lalu antara Yesus dan wanita Samaria. Dan wanita Samaria hari itu menjadi penginjil pertama yang memberitakan tentang Yesus, dan banyak orang menerima Yesus hari itu. Nah saudara terkasih, komunikasi yang baik, komunikasi yang tepat sesuai firman Tuhan, berkata-kata benar, dan mendengar juga dengan cara firman Tuhan akan menghasilkan hubungan yang luar biasa. Nah, saya akan kasih bonus hari ini. Saudara, bicara komunikasi itu bicara bahasa. Nah, ada 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Atau 5 language of love. 5 bahasa kasih. Saya berdoa lewat pengetahuan 5 bahasa kasih ini, kita bisa mengerti dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Suami, istri, anak, orang tua. Lebih mempermudah untuk mengungkapkan cinta kita dengan bahasa. Yang pertama adalah, ada orang-orang yang suka bahasa kasihnya dengan gift. Cara komunikasi untuk kita menunjukkan cinta kita, kan mungkin ada yang kurang tepat. Bagaimana ya menunjukkan cinta kita, komunikasi, bahasa cinta. Yang pertama, ada yang suka dengan hadiah. Kalau kamu melihat pasanganmu, anakmu, atau ibumu, atau orang tuamu, atau saudaramu, rekan kerjamu suka dengan hadiah, maka sangat lebih tepat jika engkau mengungkapkan bahasa atau komunikasi cintamu dengan hadiah. Yang kedua, ada touch. Touch itu sentuhan fisik.
Ada yang gak suka hadiah, tapi dia senang dipeluk. Banyak loh orang yang suka dipeluk. Bahkan di luar negeri ada jasa memeluk. Di Indonesia belum ada, saya nggak tahu. Tapi kalau di luar negeri ada jasa memeluk. Saking ada banyak orang-orang yang merasa kesepian dan mereka sangat butuh dipeluk. Satu pelukan saja yang dibayar bisa membuat mereka lebih bahagia. Nah saudara, tahukah bahwa mungkin orang-orang yang kamu kasihi di sekitar kamu itu bahasa kasihnya adalah memeluk. Nah kalau hari ini kamu lihat, iya ya, kayaknya istri saya atau suami saya suka dipeluk. Do that. Itu cara kamu berkomunikasi untuk mengungkapkan cinta kamu. Ini bonus. Selain daripada firman Tuhan, ada bonus lagi. Karena Tuhan kita juga sangat amat murah hati. Haleluya. Dan yang ketiga, words. Ada orang yang memang bahasa cintanya itu bukan hadiah. Saya gak perlu hadiah, saya gak begitu suka dipeluk. Tapi dia suka untuk dipuji. Nah, kalau kamu tahu orang-orang yang kamu kasihi ini yang ingin kamu katakan, bahasa kasihmu kepada mereka kamu ungkapkan, suka dipuji, word of affirmation, lakukan itu. Halo, apa kabar? Aduh, kamu kok cantik sekali. Tapi bukan basa-basi, sekali lagi. Lakukan dengan belajar mulai hari ini jadi manusia baru. Kalau mengucapkan sesuatu, itu adalah kebenaran, amin. Ya kalau memang dia gak cantik gak usah ngomong saudara. Tapi saya percaya kalau kamu penuh kasih dan memang apa adanya, orang tersebut cantik di mata kamu. Kalau kamu mengasihi seseorang, orang itu pasti selalu cantik dan ganteng di mata kamu, amin. Nah, selalu indah, kamu katakan. Karena ada bahasa cinta yaitu kata-kata. Anak-anakmu juga, jika mungkin mereka baru melakukan sesuatu yang kelihatannya sebenarnya simpel, cuma bisa seperti itu aja, tapi itu udah sesuatu yang luar biasa buat anak-anak kita. Berikan mereka praise atau pujian. Aduh, kamu luar biasa loh nak. Wah, hebat sekali anak mama. Maka itu akan membangun dia di kemudian hari. Biasakan untuk bicara. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pastikan yang kamu katakan adalah kata-kata yang baik, yang positif, dan yang benar. Nah, kemudian yang keempat, ada quality of time. Ada orang yang tidak suka hadiah, atau kurang suka pelukan, kurang suka kata-kata, tetapi dia suka yang namanya quality of time. Buat dia, bentuk kasih sayang itu adalah kalau kamu punya waktu buat saya. Kalau orang terdekat kamu, yang kamu kasihi atau yang ingin kamu ungkapkan kasihmu, bahasa cintamu adalah orang tipe seperti ini, maka lakukan. Luangkan waktu-waktu yang berkualitas dengan mereka. Mungkin gak banyak, tetapi itu sangat berarti buat mereka. Haleluya. Sebab kalau kita tahu ini akan mempermudah kita untuk semakin dekat dan membangun hubungan semakin baik. Dan yang terakhir adalah service atau pelayanan. Ada orang yang tidak begitu suka gift, hadiah atau kata-kata atau touch atau quality time, tapi dia lebih suka kamu gak usah kasih aku hadiah, kamu gak usah ngomong pujian gak apa-apa, tapi aku senang kamu bantu aku. Nah kalau kamu ketemu istri kamu atau suami kamu atau anak kamu seperti ini, do that. Contoh, istri kamu lagi cuci piring di dapur, atau lagi masak, atau lagi nyuci, kamu kebetulan ada. Dia senang aja kalau kamu ada di situ, walaupun cuma membantu hal-hal yang gak terlalu besar, tapi itu sangat membuat dia bahagia. Sekali lagi, membuat orang bahagia itu saya percaya juga adalah salah satu bentuk kasih, ibadah. Jadi saudara, hari ini ada 5 different language of love, 5 bahasa kasih. Ini adalah cara kita juga untuk berkomunikasi. Tapi di atas segala sesuatu itu, ingatlah 2 hal, berbicara dan mendengar. Berbicara harus penuh dengan kasih dan jangan hambar. Semuanya kebenaran, tidak boleh ada yang bohong. Dan pastikan kamu menepati apa yang kau katakan. Semuanya isinya firman Tuhan. Dan juga dengan kasih, perlakukan orang dengan kasih. Dan yang terakhir, mendengar. Hendaklah setiap orang, kata Tuhan, cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, bahkan lambat untuk marah. Karena kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bahkan orang yang berbuat jahat, orang yang cepat marah, berbuat jahat, itu akan dihukum. Mazmur 37 katakan seperti itu. Jadi hari ini, yuk kita lakukan komunikasi dengan baik, benar, tepat, sesuai firman Tuhan. Saya percaya hubungan kita yang sudah kurang baik, yang mungkin sudah jauh atau mungkin rusak, akan berangsur-angsur pulih. Saya berdoa sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan firman Tuhan pasti ya dan amin dan mengerjakan apa yang Dia katakan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku percaya
firman-Mu hari ini mengajar kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang terbuka hatinya dan tidak mengeraskan hati untuk mau mendengar firman dan melakukan firman ini. Aku percaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan, sebab firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Engkau sendiri yang berbicara dan kami menjadi sembuh dan kami menjadi pulih. Firman-Mu sangat amat berkuasa, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan, tidak sekedar mendengar tetapi juga melakukan apa yang sudah Kau perintahkan. Dalam nama Yesus, diberkatilah setiap orang yang sudah ikut dalam KM online malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.